Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas mengenai cara mengubah bentuk pecahan. Sebelumnya, saya jelaskan dulu pecahan itu ada 4 jenis. Yang pertama, itu pecahan biasa. Contohnya yaitu misalnya 1/2 seperti itu. Kemudian pecahan campuran. Misalkan 1/2. Ada lagi pecahan desimal. Misalkan 0,25. Dan yang terakhir persen. Misalkan 15%. Nah, seperti inilah bentuk-bentuk pecahan. Selanjutnya akan kita pelajari bagaimana cara mengubah bentuk pecahan. Kita mulai dari yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemarin sudah ya. Misalkan contohnya 1/2 gitu saja. Mengubah menjadi pecahan biasa, maka kita kalikan dengan penyebut dan ditambah pembilang. 1 dikali 2 hasilnya 2 ditambah 1, 3. Penyebutnya tetap sama. Ini. Kemudian mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ini syaratnya apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kita buat sama saja ya. 3/2. Pembilangnya 3, penyebutnya 2. Maka lebih besar pembilangnya. Dengan syarat itu, kita bisa mengubah menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Caranya kalau di sini caranya dikurangi. 3 dikurangi penyebutnya berapa? 2, hasilnya 1. Apakah masih bisa dikurangi 2? Tidak bisa ya, maka kita sudah menemukan pembilangnya, hasilnya 1. Sisanya kita tulis sebagai pembilang. Penyebutnya tetap 2. Kemudian kita berapa kali mengurangi? 1 kali kita tulis di depan sini. Jadi 1/2. Selanjutnya kita akan coba mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Misalkan 2/5 misalnya. Dijadikan pecahan desimal. Caranya bagaimana? Kita bagikan. 2/5 itu artinya 2 dibagi 5. Maka kita gunakan cara
Porogapit ya namanya. 2 dibagi 5. Di sini kan tidak bisa 2 dibagi 5 karena lebih besar pembaginya. Maka kita tambahkan 0 dulu di sini. Jadi angka 20. 0 kemudian diberi koma. Nah, 20 dibagi 5 hasilnya 20. 5 dikali 4. Nah, selesai. Maka hasilnya 0,4. Kalau belum bisa pembagian gimana, Pak? Kalau belum bisa pembagian, silahkan cek video cara pembagian. Ada di bawah di video sebelumnya. Kemudian kita balik, kita mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Misalkan 0,15. Ini mudah sekali, tinggal kita tulis 15. Terus di belakang koma ada berapa angka? 2, maka kita tulis nolnya 2. Kita tambahkan angka 1. 15/100. Nanti tinggal kita sederhanakan. 15 di belakang 5 dan 0, maka kita bagi 5. Untuk menyederhanakannya, 15 dibagi 5, 3. 100 dibagi 5, 20. Seperti ini. Kalau 0,2 gimana, Pak? Tinggal kita tulis 2. Yang di belakang koma itu angkanya berapa? 2. Kita tulis 2 per di belakang koma ada berapa angka? 1, maka nolnya 1. Tinggal kita tambahkan angka 1. Disederhanakan boleh, atau tidak juga nggak apa-apa. Selanjutnya misalkan 0,125 gimana, Pak? Kita tulis di belakang koma ada berapa angkanya? Berapa? 125. Kita tulis 125 per ada berapa angka? 1, 2, 3. Kita tulis nolnya 3 dan kita tambahkan 1. Seperti ini. Tinggal kita sederhanakan. Cara yang kelima, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen atau persen. Pecahan persen atau bisa persen. Misalnya 2/5 kita jadikan persen. Persen itu artinya per 100, maka di sini 5 kita kalikan titik-titik, 2 juga dikalikan berapa, yang hasilnya penyebutnya 100. 5 dikali berapa yang hasilnya 100? 20. Maka 2 juga dikalikan 20, hasilnya 40. Di sampai sini sudah 40/100, maka kita tulis 40%. Ingat ya, persen itu artinya per 100. Kemudian yang keenam, mengubah desimal menjadi persen. Misalkan 0,25 jadikan persen.
mudah sekali ya ini. 25. Ada 2 angka di belakang koma, tinggal kita tuliskan nolnya 2, tinggal tambahkan 1 ya, maka di sini 25. Sampai sini sangat mudah. Lalu kalau hanya 0,3 misalnya gimana? Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 3 per berapa? Di belakang koma ada berapa angka? 1, maka nolnya 1. Kita tulis tambahkan 1. Jadi 10. 3 per 10. Ini kan belum per 100, maka kita ubahnya menjadi angka 100 tambah berapa? 0. Maka yang atas juga ditambahkan 0, 30. Kok bisa? Ini 30, ini 100. Karena 10 dikali berapa yang hasilnya 100? Dikali 10. 3 juga dikalikan 10. Kalau ada soal misalnya 0,125 gimana? Ya, kita tulis dulu 125. Angkanya di belakang koma angkanya berapa kita tulis sebagai pembilang per berapa angka ini di belakang koma? 1, 2, 3. Kita tulis nolnya 3. Karena di belakang koma ada 3 angka. Kita tulis nolnya 3. Tinggal kita tambahkan 1. 125 per 1000. Nah, mudahnya supaya ini sampai di sini 100. Ya, di sini tadi 30 per 100, nah, kita belum selesai ya, ini 30%. Nah ini ya, maaf ya, ini juga, ini bukan seperti ini ya, tapi 25% ya, seperti ini. Nah di sini kembali ke sini, 125 per 1000, supaya per 100 maka kan nolnya dihilangi 1. Kalau 0 dihapus, kalau ini bukan 0 maka diganti koma 5, koma di sini kan yang dicoret dari belakang, komanya juga dari belakang. Dicoret 1 maka koma maju 1 ya, seperti itu. Jadi 12,5 per 100. Belum selesai sampai sini. Maka 12,5 per %. Nah, ini. Sekarang yang ketujuh kita balik. Misalkan persen menjadi pecahan biasa. Misalkan 10%. Ingat ya, persen artinya per 100, maka 10 per 100. Selesai. Mudah kalau ini ya. Kalau 19 misalkan persen, berapa? Dijadikan pecahan ya, kita tuh 19 per 100. Selesai. Kalau bisa disederhanakan. Misalkan ini bisa disederhanakan lagi. 10 per 100. Kalau sama-sama 0 kita tinggal coret saja 1 per 10. Kalau enggak 100 gimana? Misalkan di sini misal berapa ya? 25% misalkan. Berarti kan 25 per 100. Nah, 0 dan 5. Kalau ada bilangan seperti ini, kalian bagi 5. 25 dibagi 5, 5. 100 dibagi 5, 20. Lagi 5 dan 0 dibagi 5 lagi. 1 per 4. Ini jawabannya. Atau kalian bisa langsung saja dibagi 25 juga bisa. Tapi saran saya urut saja dibagi 5, dibagi 5.